Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 156. Pengejaran. Jangan khawatir tentang itu. Aku bisa menangani ini sendiri. Dev tidak ingin Yvonne terburu-buru tentang masalah ini. Dia sudah menjelaskannya kepada Yansen. Diperkirakan, Yansen sudah mengaturnya. Yvonne tidak percaya bahwa Dev memiliki kemampuan untuk menandatangani kontrak perusahaan Diamond. Alasan mengapa Dev mengatakan ini adalah karena dia tidak ingin Yvonne khawatir. Yvonne tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam mengangkat telepon dan diam-diam menelepon teman sekelasnya. Setelah beberapa saat, Yvonne pergi dengan tas di punggungnya. Dia tidak menelepon Dev. Dia ingin menjernihkan hubungan terlebih dahulu dan membiarkan Dev maju yang akan lebih mudah. Setelah naik taksi, Yvonne datang ke lantai bawah perusahaan Diamond. Gedung perkantoran 10 lantai berdiri di jalan-jalan Hongcheng yang ramai. Dalam industri kimia, perusahaan Diamond juga merupakan perusahaan papan atas. Ketika Yvonne berjalan ke pintu, dia langsung dihentikan oleh seorang penjaga keamanan. Apa yang kamu lakukan, saudara keamanan? Saya di sini untuk mencari Direktur Chester. Yvonne mengikuti penjaga keamanan dengan sangat sopan. Perusahaan kami memiliki peraturan. Anda membutuhkan seseorang untuk menjemput Anda untuk masuk. Penjaga keamanan memblokir Yvonne dan berkata, melihat ini, Yvonne hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan menelepon teman sekelasnya Chester. Setelah beberapa saat, seorang pria muda dengan setelan jas dan sepatu kulit, rambutnya tertutup hairspray, dan memakai kacamata, keluar. Chester. Yvonne melambai pada Chester. Chester berjalan menuju Yvonne dengan cepat. Setelah melihat Chester, penjaga keamanan segera berteriak dengan hormat, Direktur Lee, ini teman sekelasku. Kamu bisa menontonnya nanti. Dia datang ke perusahaan kami. Jangan hentikan dia. Chester menegur penjaga keamanan. Chester menyamar sebagai pejabat tinggi. Ya, penjaga keamanan itu mengangguk lagi dan lagi. Han, ikut aku. Chester membawa Yvonne ke perusahaan. Apa? Melihat punggung Chester, penjaga keamanan meludah dengan keras. Chester, kamu baik-baik saja sekarang? Yvonne berkata dengan emosi. Itu normal. Chester tersenyum sedikit. Memasuki kantor, Chester menuangkan secangkir kopi untuk Yvonne. Yvonne melirik kantor yang didekorasi dengan mewah. Dengan sedikit kecemburuan di matanya, dia juga teman sekelas. Dan semua orang sekarang telah mengambil posisi direktur. Dan dia sendiri baru saja menemukan pekerjaan. Apakah ada yang memberitahumu di reuni kelas tadi malam? Yvonne mengambil kopi dan bertanya pada Chester. Bagaimanapun, mereka semua adalah teman sekelas. Dan mereka masih berada di kota yang sama. Chester seharusnya tidak diberitahu tentang reuni kelas kemarin. Belum lagi Chester baik-baik saja sekarang. Perhatikan, saya tidak pergi. Saya punya banyak pekerjaan. Bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak waktu luang? Saya mendengar bahwa Bradley juga pergi. Ada sedikit penghinaan di mata Chester.
Dan dapat dilihat bahwa dia memandang rendah apa yang disebut teman sekelas ini. Jadi dia tidak pergi ke reuni kelas. Mendengar Chester menyebut Bradley, rasa malu langsung muncul di wajah Yvonne. Ketika dia di sekolah, Chester telah mengejarnya, tetapi Bradley sangat terkenal di sekolah pada waktu itu. Dan Yvonne tertarik. Jadi dia tidak setuju dengan pengejaran Chester. Sejak saat itu, Chester menganggap dingin sebagai musuh. Dan dia bertekad untuk menjadi kuat. Setelah lulus dengan pujian, ia datang untuk bekerja di perusahaan Diamond. Setelah bekerja keras selama beberapa tahun, ia mengambil posisi direktur kantor. Bradley telah pergi juga. Dia sekarang adalah pacar Aileen. Yvonne menjelaskan. Alasan mengapa Yvonne mengikuti penjelasan Chester adalah karena dia berharap Chester tidak keberatan dengan apa yang terjadi di sekolah sebelumnya. Bagaimanapun, Yvonne sekarang bertanya padanya, "Kamu putus Chester?" Bertanya dengan ringan. Bab 157. Kamu memikirkannya, ya? Yvonne mengangguk. Itu dingin, tampan, dan kaya. Kenapa kamu putus? Bukankah kamu suka betapa tampan dan kayanya dia? Nada bicara Chester mulai mengandung sedikit sarkasme. Yvonne tidak tahu harus berkata apa. Tetapi dia bisa mendengar sindiran dalam nada Chester. Melihat Yvonne seperti itu, senyum di wajah Chester menjadi lebih kuat. Dan kemudian dia terus bertanya kepada Yvonne, "Ada apa denganmu datang kepadaku? Saya saat ini seorang salesman di perusahaan Sinyu. Dan saya berharap untuk menandatangani kerjasama dengan perusahaan Diamond. Jadi, saya harap Anda dapat membantu saya." Yvonne berkata. Setelah mendengarkan kata-kata Yvonne, Chester tiba-tiba tertawa. "Apakah Anda tahu berapa banyak kontrak Diamond kami? Setiap kontrak berharga setidaknya 10 juta yuan. Anda bahkan seorang penjual kecil ingin menandatangani kerjasama dengan Diamond. Bukankah ini lelucon? Saya tahu bahwa kerja sama Diamond sulit untuk didiskusikan. Bukankah saya baru saja datang kepada Anda? Anda adalah direktur perusahaan Diamond. Anda harus memiliki hubungan Anda sendiri. Saya harap Anda dapat membantu. Dan saya pasti tidak akan melupakan Anda setelah ini dilakukan." Yvonne berkata dengan penuh semangat. Dia harus menemukan cara untuk menegosiasikan kontrak sehingga Dev tidak akan dipecat. Jika tidak, Dev pasti akan dipecat oleh Billy. Itu, hahaha. Melihat penampilan memohon Yvonne, Chester tertawa liar. Dan seluruh orang tampak gila, menyebabkan mata Yvonne memiliki sedikit ketakutan. "Yvonne, apakah kamu memohon padaku sekarang? Apakah kamu ingat ketika aku mengejarmu? Apa yang kamu katakan tentang aku saat itu? Hanya ada rasa dingin di matamu. Dan aku lebih buruk daripada kotoran di matamu. Tapi sekarang, dia datang untuk memohon padaku." Chester melampiaskan kemarahan yang telah ditekan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. "Saya dapat mengatakan yang sebenarnya. Sekarang, kerja sama Diamond. Saya hanya perlu satu kalimat. Manajer kami mendengarkan saya. Tetapi mengapa saya harus membantu Anda?" Yvonne tampak malu. Dia dulu di sekolah. Dia benar-benar tidak menyukai Chester. Dan dia mengabaikan Chester. Tetapi, siapa yang tahu sekarang dia memintanya? Jika bukan karena Dev, Yvonne benar-benar ingin pergi. Dia tidak akan datang ke Chester ini. "Dulu aku jahat. Aku buta.
Yvonne menundukkan kepalanya dengan putus asa, meremehkan dirinya sendiri. Selama dia bisa menandatangani kontrak, bahkan jika dia diminta untuk berlutut, Yvonne tidak akan ragu. Melihat penampilan sederhana Yvonne, hati Chester sangat puas. Dia menerima telepon dari Yvonne dan memanggil Yvonne ke perusahaan hanya untuk saat ini, untuk melampiaskan emosinya. Yvonne, aku tidak mempermalukanmu. Demi teman sekelas kita dan aku menyukaimu. Kamu hanya perlu berjanji untuk tidur denganku. Dan aku akan membawamu menemui manajer untuk menandatangani kontrak. Mata Chester bersinar dengan nafsu. Dan sudut mulutnya terangkat tinggi. Ketika Yvonne mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chester akan menjadi permintaan seperti itu. Chester, kamu, apakah kamu masih manusia? Mata Yvonne penuh amarah. Karena kamu tidak setuju, tidak ada yang perlu dikatakan. Kamu bisa pergi. Chester berkata dengan senyum dingin. Yvonne benar-benar ingin membanting pintu dan pergi. Tetapi ketika dia memikirkan Dev, Yvonne tidak bergerak. Chester, kamu, bisakah kamu mengubah permintaanmu dan bersujud kepadamu? Bahkan jika menjadi seekor kuda untukmu. Yvonne menatap Chester dengan memohon. Aku hanya punya satu permintaan ini. Jika kamu tidak setuju, maka kamu tidak perlu membicarakannya. Aku akan memberimu 10 menit untuk memikirkannya. Jika waktu berlalu, kamu tidak akan bisa menemaniku. Setelah Chester selesai berbicara, dia berjalan keluar dari kantor, meninggalkan Yvonne sendirian. Bab 158. Chester baru saja keluar dari kantor ketika dia bertemu dengan seorang pria dan seorang wanita yang masih mengenakan perbandi lengannya. Kedua orang ini adalah Navarro dan Sunshine. Dan mereka juga di sini untuk membahas kerjasama. Perusahaan Diamond, keluarga Xiao telah membicarakannya. Pada dasarnya disebut menjatuhkannya. Dan banyak orang tingkat menengah di perusahaan Diamond telah memakan manfaat keluarga Xiao. Ketika Chester melihat Navarro datang secara langsung, dia segera berlari. Dengan ekspresi menyanjung, Tuan Xiao, saya tidak berharap Anda datang sendiri. Faktanya, Navarro, sebagai putra keluarga Xiao, tentu saja tidak harus datang sendiri. Tetapi untuk mempermalukan Dev, dia masih bergegas dengan lukanya. Apakah ada orang dari perusahaan Sinyu di sini? Navarro bertanya pada Chester. Ayo, itu ada di kantorku. Chester mengangguk. Di sini, mata Navarro berkilat bahwa aku untuk melihat apakah ada seorang pemuda di sini. Tidak, itu seorang gadis, teman sekelas kami, yang datang untuk meminta bantuan saya. Chester berkata dengan ekspresi ragu. Ketika dia mendengar itu adalah seorang gadis, Navarro tertegun sejenak, dan alisnya sedikit berkerut. Seharusnya tidak. Jadi, mengapa Dev tidak datang? Apakah karena takut? Apakah orang ini Dev tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk membahas kerja sama-sama sekali, dan tidak berani datang karena takut dipermalukan? Sunshine juga sedikit bingung. Tidak, kecuali orang ini berhenti dari pekerjaannya, atau dia tidak berani tidak mendengarkan kata-kata Junior. Navarro menggelengkan kepalanya dan berkata, Chester mendengarkan kedua orang itu berbicara, dan seluruh orang itu tercengang.
keluarga Xiao, dan keluarga Su selalu menjadi pesaing. Mengapa Navarro tiba-tiba peduli dengan keluarga Su hari ini? Tuan Muda Xiao, hanya ada satu gadis di sini di perusahaan Sinyu. Dia adalah teman sekelasku. Aku meninggalkannya di kantor. Chester mengkonfirmasi lagi. Direktur Lee, teman sekelasmu yang lama datang untuk bersyafaat. Kamu tidak akan melepaskan air, kan? Navarro memandang Chester dan berkata, tidak, tidak. Bagaimana mungkin Tian Mei harus bekerja sama dengan keluarga Xiao? Karena saya mengambil uang keluarga Xiao, saya harus melakukan sesuatu untuk keluarga Xiao. Chester dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, itu bagus. Di masa depan, manfaat akan datang darimu. Navarro mengangguk. Kali ini Dev tidak datang. Meskipun Navarro sedikit kecewa, itu adalah hal yang baik untuk dapat memenangkan kerjasama Tian Mei. Tetapi tepat ketika Navarro dan Sanshan hendak pergi ke kantor manajer umum di atap untuk membahas kerja sama, sosok Dev tiba-tiba muncul di pintu. Hanya saja Dev dihentikan oleh penjaga keamanan, dan dia tidak diizinkan masuk sama sekali. Setelah Navarro melihat Dev, matanya tiba-tiba menyala, dan dia berjalan dengan mencibir. Sanshan juga sombong, memegang lengan Navarro, matanya penuh dengan penghinaan. Hei, bukankah ini Dev? Saya mendengar bahwa dia sekarang adalah seorang penjual dan dibuang oleh Nona Su. Bahkan vilanya telah pindah. Navarro memandang Dev dengan sinis dan berkata, Dev memandang Navarro dan Sanshan dan merasa sedikit terkejut. Meskipun dia tahu tentang kerjasama perusahaan Diamond dan keluarga Xiao telah dinegosiasikan, dia tidak pernah berpikir bahwa Navarro akan datang. Namun, melihat lengan Navarro masih dibalut, dan Sanshan datang bersamanya, Dev segera mengerti bahwa apa yang disebut negosiasi dan kerja sama hari ini mungkin ditujukan padanya. Navarro seharusnya tahu bahwa dia telah kembali dan datang lebih awal, menunggu untuk mempermalukan diri sendiri. Keluarga Su dan keluarga Xiao awalnya adalah pesaing, tetapi sekarang Navarro sebenarnya tahu sebelumnya bahwa dia ada di sini untuk membahas kerjasama. Itu pasti seseorang di dalam perusahaan yang memberi tahu Navarro sebelumnya. Segera, seseorang muncul di benak Dev. Itu adalah Junior. Memikirkan hal ini, Dev mengangkat mulutnya sedikit. Mengapa? Lenganmu lebih baik. Apakah kamu ingin aku mengendurkan tulangmu? Ketika Navarro mendengar ini, dia sangat ketakutan, sehingga dia mundur. Tetapi, dia tahu kekuatan Dev. Bab 159. Mulutnya terlalu bau. Dev, kamu tidak memiliki wanita jalang seperti Yuki yang menutupimu sekarang. Kamu masih kentut. Beraninya kamu berbicara dengan kakak Navarro seperti ini. Sanshan menegur Dev. Mata Dev sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Apakah mulutmu tidak menyikat gigi? Bau sekali. Setelah berbicara, Dev melangkah maju dan menamparkan wajah Sanshan. Tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi, dan setengah dari wajah Sanshan sudah merah dan bengkak. Chester di samping tercengang saat melihat Dev berani menyerang Sanshan. Siapa yang tidak tahu bahwa Sanshan ini adalah pacar Navarro, dan Dev yang terlihat seperti pria biasa berani melakukan sesuatu pada pacar Tuan Muda Xiao. Dia hanya tidak ingin hidup. Nak, kamu berani melakukan sesuatu di pintu perusahaan kami.
Justru sebaliknya, Chester meraung keamanan. Tangkap bocah ini untukku. Titik. Segera. Dua penjaga keamanan bergerak menuju Dev. Chester tidak mengetahui bahwa setelah Dev mengalahkan geng Sunshine, Navarro bahkan tidak berani berbicara. Direktur perusahaan kecilnya berani membiarkan Dev melakukannya. Dev berbalik ke samping, dengan mudah menghindari dua penjaga keamanan. Lalu, menatap Chester dan berkata, "Saya di sini dari perusahaan Sinyu untuk membahas kerjasama." Huff. Perusahaan Diamond, kami tidak akan membahas kerjasama dengan orang-orang terpelajar. Dan kami telah memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Xiao. Lebih baik kamu keluar. Chester mendengus dingin. Dev sedikit mengernyit. Apakah Anda manajer umum perusahaan Diamond? Aku bukan manajer. Aku direktur kantor. Tapi aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang kerjasama. Lebih baik kamu keluar. Chester berkata dengan dingin. Dev, bukankah kamu hanya memiliki sedikit kung fu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkanmu? Sekarang tidak ada Yuki yang menjagamu. Mari kita lihat. Apakah aku tidak menemukan seseorang untuk membunuhmu? Navarro berkata dengan niat membunuh di matanya. Dev benar-benar memukul Sunshine di depan umum, yang setara dengan memukul wajahnya, membuatnya sangat tak tahu malu. Jangan bunuh dia sekaligus. Siksa dia sampai mati. Yang terbaik adalah membunuh ibu dan ayahnya yang buta bersama-sama. Sunshine ditampar oleh Dev. Hatinya sudah terbakar amarah. Dia menatap Dev dan berkata dengan kertakan gigi. Ketika Dev mendengar bahwa Sunshine benar-benar menyebut orang tuanya, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram. Dan aura pembunuh di tubuhnya menyelimuti Sunshine. Dalam sekejap, Sunshine tiba-tiba merasa kedinginan di sekujur tubuh, diikuti oleh guncangan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur 2 langkah dan bersembunyi di belakang Navarro. Navarro merasakan aura pembunuh di Dev dan sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara. Dan Chester itu meraung, "Penjaga keamanan, ledakan dia! Ledakan dia!" Segera 5 atau 6 penjaga keamanan datang. Kamu, direktur kantor kecil, berani menjadi kepala perusahaan. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung masuk ke perusahaan. Melihat ini, penjaga keamanan buru-buru menembak Dev. Pada saat yang sama, di kantor lantai atas perusahaan Diamond, manajer umum Martin Gao berjalan bola-balik seperti semut di atas wajan panas. Dia sangat gugup sekarang setelah menerima pemberitahuan dari Jansen bahwa Dev akan datang untuk membahas kerjasama. Hati Martin Gao tidak bisa tenang. Di perjamuan Elias Gu, Martin Gao juga hadir. Jadi, dia melihat dengan matanya sendiri sikap hormat Jansen dan Elias Gu terhadap Dev. Terutama solusi 1, tendangan Dev untuk Stanley, meninggalkan kesan mendalam pada Martin Gao. Semua orang yang hadir saat itu ingin menjilat Dev. Dan Martin Gao adalah salah satunya. Hanya saja orang lain bersuara lembut dan tidak pernah menemukan kesempatan untuk menghubungi Dev. Dengan keringat dingin, dia takut akan menyinggung Dev karena penerimaannya yang buruk. Tetapi kali ini juga merupakan kesempatan untuk berteman dengan Dev. Jadi Martin Gao harus memanfaatkannya. Bab 160. Lena, apakah masih belum
ada seorang pun dari perusahaan Sinyu yang membahas kerja sama. Martin Gao melihat waktu dan bertanya pada sekretarisnya. Aku tidak tahu. Aku akan turun dan melihat-lihat, kata sekretaris. Ingat, orang-orang dari perusahaan Sinyu ada di sini. Pastikan untuk mengundang mereka. Martin Gao memperingatkan sekretaris. Mengerti. Sekretaris bergegas turun. Tetapi begitu saya berjalan ke lobi, saya melihat banyak orang berkumpul di pintu, dan beberapa penjaga keamanan akan mulai mengepung satu orang. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana rasanya berdebat di pintu perusahaan? Sekretaris Lena dengan marah berjalan mendekat. Ketika Chester melihat bahwa sekretaris manajer umum akan datang, dia segera melambaikan tangannya untuk membiarkan penjaga keamanan bubar, dan kemudian berkata dengan senyum minta maaf. Sekretaris Lena, orang ini membuat masalah di perusahaan kami dan memukuli orang. Jadi saya panggil satpam. Ayo, menabrak seseorang. Sekretaris Lena memandang Dev dan berkata kepada Chester, cepat dan singkirkan masalahnya. Kita akan berbicara tentang kerja sama sebentar lagi. Mari kita lihat seperti apa. Ya, aku akan membiarkan dia menembaknya. Chester mengangguk lagi dan lagi, melambai ke penjaga keamanan di kedua sisi, dan penjaga keamanan mengelilinginya lagi. Sekretaris Lena, Navarro, tersenyum pada sekretaris Lena dan menyapa, jika Anda ingin memenangkan kerjasama Diamond, semua manajer di perusahaan harus mengelolanya. Sekretaris Lena hanya mengangguk sedikit ketika dia melihat Navarro, dan kemudian bertanya kepada Chester, apakah masih ada orang dari perusahaan Sinyu? Ingatlah untuk segera memberitahu Presiden Gao ketika Anda tiba. Setelah Sekretaris Lena selesai berbicara, Chester tertegun sejenak, lalu menunjuk Dev dan berkata, dia. Ketika Sekretaris Lena mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pagi ini, Martin Gao khawatir tentang masalah ini, tetapi dia telah menontonnya sepanjang waktu. Meskipun dia tidak tahu pria besar macam apa yang datang dari perusahaan Sinyu, dia pasti tidak akan tersinggung dengan melihat Martin Gao seperti itu. Sekarang Chester benar-benar mengatakan bahwa orang yang akan ditendang oleh mereka dikirim oleh perusahaan Sinyu. Dan Sekretaris Lena tiba-tiba merasa sedikit terkejut. Pergi dari sini. Melihat ini, Sekretaris Lena buru-buru melangkah maju dan memarahi penjaga keamanan. Dan kemudian menatap Dev dengan senyum di wajahnya dan berkata, Tuan, saya, Sekretaris Manajer Umum, Gao. Manajer Umum kami, Gao sedang menunggu di ruang kantor. Tolong ikuti saya, silahkan. Dev sedikit mengangguk dan mengikuti Sekretaris Lena ke atas. Saat melewati Navarro itu, sudut mulut Dev sedikit terangkat. Dengan sedikit penghinaan di matanya, melihat punggung Dev, Chester dan Navarro sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Direktur Lee, tidakkah Anda memberitahu saya bahwa kerja sama antara Diamond dan keluarga Xiao kita adalah suatu kepastian? Mengapa Martin Gao memanggil Dev? Navarro menanyai Chester. Ya. Saya sudah setuju dengan Presiden Gao. Saat itu, Presiden Gao juga setuju untuk memilih keluarga Xiao untuk bekerja sama. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Chester juga bingung, dan dia tidak mengerti apa yang
sedang terjadi. Saya akan naik dan melihat. Begitu banyak orang di perusahaan Diamond telah memakan uang keluarga Xiao saya. Jika Anda tidak berani bekerja sama dengan keluarga Xiao saya akan membiarkan Anda semua pergi tanpa makanan. Setelah Navarro selesai berbicara, dia berjalan ke atas bersama Sanshan. Tidak ada yang berani menghentikannya. Chester berdiri di sana dengan ekspresi panik. Dia mengambil uang paling banyak dari keluarga Xiao dan merupakan orang yang bekerja paling keras. Jika kerja sama itu benar-benar tidak diberikan kepada keluarga Xiao, bukankah dia akan sengsara memikirkan hal ini? Chester juga mengikuti dengan tenang, meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kerja sama. Sebagai direktur kantor, masih mungkin untuk menguping di luar. Pada saat ini, di kantor di atap, saat sekretaris Lena membawa Dev ke kantor, ketika Martin Gao melihat Dev, dia seperti penggemar fanatik yang melihat idola. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.